나는 한류의 괜찮음을 느꼈다. 내 이야기를 들어볼래? 엑소 팬보이 히지라 이야기. Assalamualaikum teman-teman. Gak kerasa ya udah 2 pekan story itu off dari bedah buku di setiap Sabtu jam 10. Nah, kenapa sih kita harus jeda? Karena story lagi nyiapin konsep yang lebih baru untuk teman-teman, bagaimana kita menggairahkan membaca ya, dengan kalau teman-teman cek IG-nya story yang baru, story official 2020, itu akan ada tagline story read and share. Nah, kali ini sebagai pembuka dari setelah skipnya kita pekan-pekan kemarin, kita akan bedah buku. Ini saya pegang versi lamanya ya, Pernah Tenggelam ya. Teman-teman ada yang udah pernah baca atau sudah pernah punya? Nah, kita akan bedah apa sih sebetulnya bukunya. Ini kalau dari sisi physically ya, bukunya itu adalah full color, kayak jualan ya. Tapi tenang teman-teman, kalau mau beli oke, nggak beli juga oke. Karena sebetulnya komunitas story itu hadir agar teman-teman lebih berinspirasi. Gimana sih kita bisa baca seenak nonton film gitu. Nah, daripada kita lama-lama nih ya, kita langsung aja ngebahas ya. Oke, teman-teman bisa lihat slide di samping, slide pertama yaitu Pernah Tenggelam. Di situ saya ngambil dari belakangnya itu dari Fuad Naim, dan nulis di buku belakangnya itu identitas gue mau dipertanyakan. Apakah gue lebih memilih sejarah menulis gue sebagai muslim atau Q-Waver? Nah ini nih, ini buku ini sebetulnya tentang kegalauan seorang Fuad Naim, tapi mungkin kegalauan kita semua ya yang terwakili. Lo salah. Jadi baca buku ini diawali dari kata-kata lo salah beli buku ini kalau apa nih? Ini ada tiga dari Fuad Naim dan 2 dari saya. Yuk, yang pertama itu ya, lo salah beli buku ini kalau nganggap bahwa buku ini bakal bahasanya berat banget. Buku ini ditulis sesuka hati sesuai dengan kondisi hatinya penulis ya. Kemudian yang kedua, lo salah banget kalau ngarep bahwa baca buku ini bakal membuat kita langsung capcus hijrah dari K-popers ya. Di sini ada kata-kata Fuad Naim yang makjleb gitu ya. Jadi kitab yang jelas-jelas dari Allah aja, Al-Quran, belum tentu bisa menghijrahkan kita. Nah, apalagi buku yang ini makjleb banget. Dan yang ketiga, kalau kalian ngarep nih di buku ini bakal mengharamkan Korea, itu kemudian bakal menghina oppa, itu kalian salah. Di sini itu bukunya out of the box banget. Dimana seringnya kalau misalnya K-popers dengan non K-popers ketemu, itu udah kayak nggak bisa disatukan gitu. Nah, kemudian lo salah ini yang keempat dan kelima adalah alasan saya sendiri gitu ya, alasan gue pribadi. Yang pertama, sebetulnya kalau gue sendiri itu K-pop dibilang cinta juga enggak, benci juga enggak. Kenapa? Karena udah kena J-Wave duluan. jadi sebelum K-pop hadir dalam hidup gue udah kenal yang namanya J-drama, kemudian J-pop, J-rocks dan sebagainya gitu. Nah, alasan yang kelima dari gue juga gitu ya. Jadi just kita bedah nih bukunya. Gitu. Yang pertama, buku ini ngebahas mengenai asal-usul sebelum K-pop itu boom kayak sekarang ya. Ada 2 icon yang dibahas. Yang pertama ada Seoul Gate ya. Jadi awalnya Korea itu mendakwahkan Hallyu itu kayak gimana sih ya. Ternyata dari dendam penjajahan ya. Jadi Korea itu dijajah oleh Jepang.
kemudian Korea mau mencari cara, gimana caranya sih budaya Jepang itu nggak masuk ke mereka, karena mereka sangat benci ya, karena mereka benci penjajahan. Kemudian mereka mencari cara gimana agar budaya penjajah itu tercerabut sampai akar-akarnya. Karena generasi muda Korea pada saat itu, pasca perginya Jepang, itu terpengaruh oleh budaya seperti anime, manga, J-pop, dan sebagainya. Maka akhirnya nih, teman-teman bisa lihat di slide itu tahun 1998, ya, ini beneran loh, badilan judi kalau istilah bahasa Arabnya ya. Jadi Kementerian Kebudayaan Korea itu sampai buka jurusan kebudayaan hampir di semua universitas, dan ini gerakannya besar banget, dijanjiin beasiswa, dikasih program-program gimana caranya generasi muda Korea itu bersemangat untuk menghidupkan kembali budaya Korea. Dan efeknya adalah kita bisa lihat sekarang industri hiburan Korea itu mengalami kejayaan yang luar biasa. Ini dari dulu saya udah curiga sih gini, jadi sebuah kekuatan negara itu nggak bisa diremehin. Benar atau salah keputusan negara? Negara itu punya kekuatan yang sangat powerful untuk mendorong ke sebuah tujuan. Jadi kalau sebuah negara udah punya tujuan, kita topangan ekonominya pakai industri hiburan gitu ya, maka akan dimulai tuh dari pendidikannya, dari SDM-nya, dari dananya, program-programnya, sampai akhirnya gimana caranya gitu ya, itu menjadi tulang punggung dari negara itu. Ini Korea banget itu begini gitu ya. Jadi mulai dari pemerintahannya gitu, jadi Korea Selatan itu akhirnya punya pakar dalam jumlah yang sangat melimpah di bidang hiburan, perfilman, kebudayaan gitu ya. Dan teman-teman lihat di slide itu ada film Shiri, saya belum pernah nonton sih, ada yang nonton belum? Itu adalah film pertama di Korea Selatan yang dibuat dengan budget besar-besaran, dengan istilahnya film yang wow banget, dan emang mendulang kesuksesan. Untuk pertama kalinya film Korea Selatan itu menang di negeri sendiri. Sebelumnya ada film-film barat dan Jepang. Luar biasa. WOW. Jadi kalau saya emang anak IPA sukanya baca data gitu ya, data-data perkembangan industri dari K-pop ya, itu luar biasa teman-teman. Kalau di bukunya ini katanya dibikin semacam timeline gitu ya, tahun 99 Korea bisa apa gitu ya, tahun 2002 gitu ya ada Winter Sonata, aku belum pernah nonton sih ya, kembali lagi ya, aku udah nontonnya Jepang gitu. Kemudian 2004 Full House, nah ini aku nonton kalau Full House dulu 2 kali di TV, kemudian pas kuliah nonton lagi, dikasih film sama temen gitu ya. Kemudian tahun 2011 terdapat 3,3 juta member fandom K-pop di seluruh dunia dan 90%-nya adalah perempuan. Wow, ini kalau kita lanjut lagi sekarang tahun berapa? 2020. Oke, kita skip gitu ya. Oke, jadi kemudian efeknya di situ turis asing di Korea Selatan mencapai angka 1.399.999 atau 3 kali lipat dari tahun 96. Ya, kemudian sampai tahun 2018, teman-teman pasti tahu peristiwa ini. Boyband BTS mendapat kesempatan untuk jadi pembicara di sidang ke-73 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, 2019-2020 teman-teman cari sendiri, itu lebih dahsyat ya. Hanya satu kata yang bisa saya ucapkan terhadap Korea gitu ya, dengan segala invasi industri hiburannya adalah WOW, keren banget. Aku nggak berhenti buat terkagum-kagum terhadap apa yang dicapai oleh Korea. Ya, badilan judi, kesungguh-sungguhannya mereka emang mendapatkan hasil yang setimpal gitu ya. Makanya sering saya mendapatkan curhatan dari teman-teman gitu ya, atau ya sebenarnya bukan curhatan sih, mau diposting di sosial media ya gitu ya. Kalian tuh nggak tahu ya kerja kerasnya mereka tuh begini-begini, kalian seenaknya menghina gitu ya. Ya, saya mengakui bahwa Korea Selatan nggak cuma 1-2 orangnya ya, nggak cuma 1-2 idol, tapi hampir semua komponen di Korea Selatan memang dilanjuti menuju ke sana. Jadi bisa dikatakan bahwa dulu pusat hiburan itu bisa dikatakan itu adalah Barat, tapi sekarang ya Korea Selatan itu bisa dikatakan di Asia, apalagi itu nomor 1 ya. Bahkan kalau kita lihat film Thailand itu pasti kiblatnya juga Korea. Kita lihat bahkan film Indonesia itu juga mulai kiblatnya Korea. Cina agak-agak lah ya, tapi Korea Selatan itu visualnya nggak bisa dilupain ya kan, ngaku deh. And then kalau kita nggak punya sesuatu yang jauh lebih bagus daripada Korea, hampir pasti
kita bakal menerima dengan senang hati kehallyuan itu. Bakal seneng hati, seneng banget. Dulu itu ya, awal-awal saya dikasih visual Korea, saya cerita sedikit gitu ya, di zaman kuliah itu. Jadi ada teman seorang K-popers gitu ya, dapat posternya Suju. Oke, jangan dicari ya, saya kuliah tahun berapa ya. Kemudian teman cowok saya nggak sengaja tuh nginjek gitu ya. Iya, teman cowok saya diajak karena itu kan cuma kertas, tapi beda dengan teman saya yang K-popers, luar biasa responnya. Kemudian terjadi pergulatan di kelas ya, pertengkaran yang luar biasa gitu. Ketika teman-teman K-popers saya menjelaskan bahwa kenapa sih ngefansnya sampai segitunya, itu ya karena A, B, C, D, E ya, ibarat orang kerja itu kerjanya emang bagus banget gitu. Sampai Inggrisnya kalau Fuad Naim mengatakan ya, Korea mendakwahkan Hallyu itu kepada dunia. Jadi muslim yang nggak ngaji, muslim yang nggak mendekatkan diri pada Allah, ya gampang banget sih dia bakal jadi sasaran potensial gitu. Karena emang bagus banget, susah buat ditolak pesonanya. Maka ketika kita melihat ada seorang muslimah gitu ya, kemudian ketika ketemu idol K-popnya, berhasil ketemu idol K-popnya, dipeluk itu bangga banget, dicium itu bangga banget gitu ya. Di yang lain saya nggak tahu gitu, tapi yang jelas nggak ada perasaan terpaksa, nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan marah. Everything for idol itu pasti akan muncul karena manusia itu mudah jatuh pada keindahan. And then sampai pada satu titik gitu ya, saya juga ini loh teman-teman, jadi aku juga pernah ngerasain bareng sama teman-teman K-pop yang kita sehingga drama, kemudian kita nonton film sampai dari maghrib ke maghrib lagi 24 jam gitu juga pernah gitu ya. Nah, lama-lama ngerasa ada something wrong terhadap sesuatu yang berbau Korea ini gitu ya. Dan ini juga yang dirasakan oleh Fuad Naim ya. Nah, ini kalau di slide tuh saya nulisin tuh kata-kata yang Fuad Naim ya, lalu mulai ngerasa oke, sama kayak Fuad Naim. Jadi saya nggak akan repot-repot mencari kekurangannya Korea. Tadi depan gue udah muji-muji dan itu emang bagus banget. Jadi nggak bakal nyari kekurangannya. Cuman ada poin-poin dimana aku merasa ada yang nggak pas ya antara gue yang Muslim, gitu ya. Gue punya Allah, ya. Gue punya Allah. Allah nurunin seperangkat aturan yang udah cantik banget, yang menjadi tuntunan perfect untuk manusia, Al-Quran As-Sunnah. Di sisi lain, kalau kita bicara Korea, lebih dari separuh adalah ateis, nggak kenal Allah itu siapa, ya, nggak tahu syariatnya Allah seperti apa, dan nggak untuk kemungkinan banyak banget yang saling bertolak belakang 180 derajat antara apa yang diminta Korea dan apa yang diminta dari seorang Muslim, gitu. Nah, ini ngerasa kayak di jalur persimpangan ini sama ketika kayak aku waktu di J-pop. Jadi, nah ini sedikit ya. Jadi kemarin itu mantan idol ya, Miura Himura itu, saya ngerasa udah 5 tahun nih. Saya ngerasa udah 5 tahunan ninggalin J-Wave ya, mulai dari dramanya, mulai dari lagunya, mulai dari idol-idolnya. Cuman kemarin ketika dengar kabar Miura Himura mati, bunuh diri, aduh ganteng tapi bunuh diri gitu, saya masih kepo, saya masih nyari gitu. Meskipun abis itu saya galau lagi, oh kenapa aku masih nyari, padahal kan udah berniat gitu kan, udah berniat untuk J-pop adalah masa lalu, dorama adalah masa lalu gitu ya. Ngerasa pada part itu persimpangan, disinilah mulai hati galau. Karena hati galau itu ketika kita di persimpangan sih. Kalau kita 100% taat, kita nggak akan galau. Kalau 100% maksiat juga nggak akan galau. Yang galau itu adalah ketika kita di persimpangan antara taat dengan maksiat. Kamu ngerasa galau juga nggak? Kegalauan pertama itu adalah LGBT konsep yang dikemas dalam J-Wave. Ya, J-Wave juga sih, lebih parah bahkan gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau lihat di slide ya, itu ada yang saya sensor gitu ya. Saya kemarin kalau di bukunya Fuad Naim, teman-teman, itu ya kayak gini fotonya. Aku nggak kenal satu sama lain, ya mungkin tahu, cuman nggak terlalu familiar dan bisa bedain satu sama lain gitu ya. Tentang bromance ya,
romansa cowok dengan cowok ya. Kemudian ada istilah OTP, one through firing gitu ya. Aku malah tahu itu biasanya dari Wattpad. Jadi ketika aku bikin akun Wattpad itu langsung di awal emang invasi LGBT itu gede banget di Wattpad ya. Jadi kita nggak nyari pun biasanya dikasih gitu, dan paling banyak bahan-bahan untuk LGBT, untuk cerita-cerita LGBT itu adalah idol Korea. Oke, tolong jangan marah ya. LGBT konsep ini, nah yang Fuad Naim ini galaukan di buku ini adalah kayak gini loh. Jadi kok sebiasa itu ya kita kalau di dunia nyata lihat pasangan gay, kemudian lesbian, atau deh aktivitas yang kesono gitu, kita jijik, kita gelisah, kita risih. Cuman ketika yang ngelakuin itu atau yang dipasang-pasangin atau yang dijadiin bahan fantasi atau yang menjerumus ke sana itu adalah idol Korea, itu kok jadi nggak apa-apa ya gitu. Kok jadi ya wajar sih, dibanding mereka nanti malah direbut sama non idol, nikah malah kecewa. Jadi sama jadi inget malah kasusnya Lee Sung Min. Kalau yang belakang-belakangnya tuh nggak terlalu heboh, karena yang mengawali kehebohan pertama saya kira itu adalah Lee Sung Min. Suju ya kalau nggak salah ya, benerin kalau aku salah. Jadi Suju salah satunya adalah Lee Sung Min. Kalau pronunciationku aku salah tolong dibenerin. Jadi Lee Sung Min itu usia kalau nggak salah udah 32, kemudian mengumumkan bahwa dia mau nikah. Apa yang terjadi? Yang bikin heboh adalah fansnya nggak terima, menuntut untuk dikeluarin dari Suju yang katanya mengkhianati fans, ya gini-gini, dan fans itu lebih rela dia berpasangan dengan Kyu Hyun. Ya teman satu boy grupnya gitu. Ini paling heboh. Ya kalau ada Chen, kemudian ada siapa lagi yang nikah katanya gitu ya. Ya waktu itu ketika aku sudah sedikit tobat dari K-pop ya wajar lah, usia udah 30-an gitu kalau mau nikah gitu ya. Kok fansnya bisa segila itu gitu ya. Bahkan lebih memilih idolnya itu melakukan romansa sama jenis dengan teman satu boy groupnya dibanding menjalankan hidup yang normal, yaitu menikah dengan perempuan, kemudian membentuk keluarga dan sebagainya. Ini kok sebiasa itu. Ini yang bikin galau. Ini juga dulu ketika aku di Jepangan itu juga galaunya di situ gitu ya. Film-filmnya loh, kok jadi biasa ya gitu. Padahal harusnya kita jijik gitu, harusnya kita risih gitu ya. Harusnya kita bisa dengan tegas gitu ya, ketika ada hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan Nabi Lut. Beliau menyampaikan sampai 3 kali ya. Atau hadis berikutnya dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Janganlah seorang lelaki melihat aurat laki lainnya, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Kita kayak selalu lupa gitu loh sama hadis-hadis ini ketika kita berhadapan dengan K-pop. Kita ngerasa, oh ya nggak apa-apa, bukan gue kok gitu. Iya, gak usah segitunya kali gitu. Nah, rasa biasa ini loh yang perlu kita khawatirin teman-teman. Oke, next dilemanya adalah pergaulan bebas. Meskipun nggak semua, tapi drama Korea 90%-nya itu adalah berbicara mengenai cinta. Ya, kalau dalam persepsi orang barat atau persepsi kekinian nih, katanya cinta itu hambar kalau nggak ada skin-skipnya, kalau nggak ada adegan yang bikin deg-deg. Nah, ini nih menurut saya tuh drama Korea gini. Terus juga boy group itu aman secara baju, tapi di tengah-tengah mereka itu kadang suka ngasih kejutan yang bikin penonton sekarat ya. Bayangin aja sendiri. Nah, ini Fuad Naim itu nunjukin justru adegan deg-degsernya itu tuh yang dicari ya. Nah, ini di bukunya, ini kalau hasil googling nih teman-teman bisa baca, apa yang dicari justru adalah pergaulan bebasnya, seks bebasnya gitu. Kemudian ini komentarnya nih gitu ya. Ini para akhwat itu suka jaga pandangan sih dari Ikhwan.
tapi gagal fokus saat lihat opa yang menawan. Terus kemudian nih, kalau misalnya opanya ngelakuin maksiat nih, kalau itu udah jelas maksiat, biasanya itu mulai memunculkan prestasi-prestasi sebagai pembelaan. Ya, tapi kan ini contohnya nih, ya, maaf, aku nggak pacaran karena dilarang dalam Islam, ihir, gitu ya. Tapi kemudian tuh bener kan, ada rasa di antara mereka. Aduh, dicium. Ini kalau baca percakapan di buku itu tuh sampai kadang geli sendiri. Gitu. Kamu nggak pacaran tapi menikmati tontonan kemesraan. Bisa jadi sebetulnya itu cuma pelarian dari hawa nafsu kita yang butuh penyaluran. Jadi mau fangirlan, kemudian pacaran, itu jalan yang sama-sama salah, dir. Oke. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ini yang bawa gue pada kegalauan. Ya, gue galau sama J-pop. Gimana? Kamu tahu kan anime itu kayak gimana? Tahu kan dorama itu kayak gimana? Dan sebenarnya nggak jauh beda sih dengan K-pop gitu. Dan ini yang bikin juga saya satu pendapat. Ya, gue satu pendapat sama kawan lain. Jadi sebenarnya gue di pihak mana? Lagi-lagi ini ngebawa pada persimpangan jalan. Kenapa gue yang harusnya menghindari pergaulan bebas dan miris ngelihat itu kok malah bahagia, kok malah seneng, kok malah kesengsem melihat adegan pacaran, kenapa kok malah kejang-kejang ngelihat kemesraan. Jadi sebenarnya gue kenapa? Kegalauan berikutnya teman-teman adalah pemakluman kepada barang-barang haram. Nah, ini teman-teman kalau lihat drama Korea nih atau lihat sesuatu yang K-wave itu pasti teman-teman akan kenal yang namanya soju. Kalau di Jepang itu sake, pasti ada sake gitu. Dan yang lagi-lagi jadi pertanyaan yang membuat kita wajib dilema itu, kenapa kita bisa sebiasa itu? Ada di situ di Korea kan juga nggak kenal hal haram. Kadang ada adegan makan babi, ya kan? Kemudian dijilat anjing, gitu kan? Kemudian senang mabuk, sedih mabuk, galau mabuk. Bahkan meskipun kita nggak tahu ya artis-artis itu apakah minum soju atau enggak, menjadi brand ambassador dari minuman keras. Mereka ya sekali lagi ya sebagaimana yang tadi di slide-slide awal ya, kita punya Allah ngasih tuntunan yang kayak begini dan begitu. Sementara di Korea mereka nggak beragama, kenal Allah aja nggak ada hal haram di antara mereka. Nah kita kan bukan amuba ya, bisa dipecah jadi dua. Dan kita endingnya pasti akan milih, mau milih mana? Mau milih di sisi Allah atau di sisi Korea dengan segala pemakluman halal haram gitu. Ini juga yang digalaukan Fuad Naim, kenapa bisa dengan adanya K-wave yang seharusnya saya galau, yang seharusnya saya jijik, yang seharusnya saya risih terhadap barang-barang haram menjadi B aja. Kalau udah B aja, ini sebenarnya satu langkah lagi benteng kita yang terakhir sebelum kita benar-benar nyoba sebenarnya. Oke, well, mungkin ada yang bilang, saya nggak segitunya kok, ya kan? Saya nggak segitunya, kan cuma lihat doang, nggak bakal loh ya makan, minum, gitu ya. Teman-teman tahu kabar yang adanya soju halal? Itu kenapa coba diproduksi soju halal itu? Yang katanya nggak ada alkoholnya. Iya karena because gitu kan, terus-menerus paparan-paparan barang-barang haram, mulai dari di supermarket, mulai dari di film, mulai di apa, kita menjadi biasa aja gitu dengan beredarnya, baru beredarnya. Yang awalnya kita biasa banget, akhirnya kita biasa banget dengan beredarnya barang-barang haram di sekitar kita. And the next, nggak menutup kemungkinan kita mungkin akan biasa banget melihat orang terdekat kita memaklumi barang-barang haram, bahkan mengkonsumsi barang-barang haram itu. And the nextnya, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi ketika ini terus-menerus mendapatkan exposure ya barang-barang haram,
ya bisa jadi kita akan menganggap itu nggak haram lagi. Nah, bahaya kan? Berikutnya, kita diajarin sadar atau enggak, dunia di atas segalanya. Ya, padahal kalau di Muslim itu kan udah terkenal banget, dunia hanyalah permainan. Surah Muslim, dunia itu bagai penjara. Ya, kebahagiaan sejati surah Muslim adalah nanti ketika kita di surga. Sedangkan di drama Korea ini beda, di Q-Wave ini beda, diajarin bahwa dunia itu adalah standar kebahagiaan. Ya sebab memang tadi kembali lagi Korea Selatan itu sebagian besar adalah ateis gitu. Mereka nggak kenal sama Allah gitu. Jadi nggak mungkin mereka meraih kebahagiaan itu dengan akhirat. Gitu. Ya. Jadi ini sampai ada komentarnya di bukunya Fuad Naim itu. Ya, teman-teman bisa cek di halaman 95 gitu ya. Meyakini dan mentaati Tuhan akan melahirkan kebahagiaan. Kalau kamu muslim tapi sering stres, bisa jadi mungkin kamu salah tontonan. Kamu nontonnya adalah sesuatu yang berbau menstandarkan kebahagiaan itu pada dunia, sedangkan Allah nggak pernah ngajarin itu gitu. Buktinya apa nih? Buktinya apa nih? Kasih bukti ya, jangan sampai fitnah. Nah, oke. Yang drama Korea ajarin, yang pertama adalah si jelek jadi cantik. Ya, teman-teman bisa cari filmnya yang mengajarkan bahwa jelek itu nggak bahagia, kemudian jadi cantik bahagia, boom gitu. Atau kemudian bullying ya, bullying karena dia bego misalnya, atau karena dia bodoh, akhirnya punya prestasi, dunia menyadari, cuing bahagia. Terus ini kadang nggak cuma di Korea sih ya sebenarnya, saya nemu banyak hampir di semua hal, tapi Korea juga ngajarin ini gitu. Si miskin akhirnya ditaksir cowok kaya, siapa nih yang punya khayalan atau fantasi, misalnya gadis miskin kemudian sama CEO gitu ya, kemudian bahagia selama-lamanya. Nah, kemudian dunia iri pada dia, dia bahagia deh, atau dia sukses secara materi, dia dulu nggak punya uang, jadi kaya raya dan bahagia. Oke, jadi dia diajarin, sadar atau nggak sadar gitu. Ya. Kalau kita sering kecewa dan gak bahagia, bisa jadi karena tontonan kita mengajarkan untuk mengajar dunia. Akhirnya kita sering putus asa, ngerasa insecure, ngerasa gak berdaya, ngerasa gak berharga. Ya karena tontonan-tontonan itu ngajarin kita bahwa gak ada campur tangan Allah di situ. Padahal kita punya Allah. Ya, terus ini banyak pembelaan juga ya, gue gak ngaruh ya, gak ngaruh di gue, gak ngaruh. Kalian itu ngarang aja deh. Padahal coba cek. Teman-teman pernah nggak nonton drama itu habis itu nangis, nonton drama habis itu haru, nonton drama habis itu senang, habis itu nonton drama itu merona malu-malu gitu, itu terpengaruh namanya gitu. Jadi selalu aja kayak gitu. Jadi di Korea juga nggak pernah ketinggalan topik 3T, harta tahta wanita. Ini 3T, bukan kayak sekarang ya, harta tahta skincare katanya. Itu ya. Jadi selalu aja topik utamanya di sekitar situ. Ya sebagaimana orang-orang yang tidak bertuhan, maka materialisme akan menjadi dewa baru, akan menjadi Tuhan baru. Itu sebuah keniscayaan teman-teman. Ini bukan karena untuk menjelek-jelekan ya. Sekali lagi tadi kita ngebahas dari awal sampai akhir gitu ya. Dalam hadis riwayat Ahmad nih, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat hidupnya adalah negeri akhirat, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina. Saya jadi teringat kata-kata Profesor Fahmi Amhar pernah nulis, orang kaya itu bukan orang yang bisa membeli segalanya, tapi seluruh dunia dan seisinya tidak bisa membeli dirinya. Nah, di termin terakhir dari kegalauan Fuad Naim nih, ini judulnya serem banget nih. Judulnya itu adalah nih, yang kelima, penyimpangan akidah. Wih, segitunya sih Korea ngajarin kayak gitu. Silakan teman-teman ambil ballpoint dan kertas, tinggal nanti apa yang saya sebutin jawab iya atau tidak. Oke, yang pertama, gue muslim tapi sesibuk apapun gue tetap sempetin nonton MV dan drama. Silahkan dijawab, iya atau enggak. Yang kedua, semiskin apapun gue harus bermimpi dan menabung punya album
lightstick atau minimal poster dan photocardnya. Ya atau tidak? Sebego apapun gue harus menghafalkan lagu-lagu dan dance-nya idol gue. Kalau gue sedih, gue dengerin lagu dia. Putus semangat, gue tontonin muka dia. Itu yang kedua. Ketiga, panutan gue adalah dia. Apapun yang dia buat, gue ikutin. Style yang dia suka, cool. Ganteng itu ya opa. Jokes dan gimmick dia gue hafal dan ingat terus. Itu yang ketiga. Yang keempat, simbol-simbol di rumah gue semua ada hubungannya sama dia, mulai dari poster, foto, di mana-mana pokoknya ada gambar dan simbol dia. Gue bangga kalau orang kenal gue sebagai penggemar dia. Gue cinta sama orang yang cinta sama dia, dan gue marah kepada siapapun yang menghina idola gue, siapapun orangnya. Oke, teman-teman silahkan hitung berapa skor iya dan berapa skor tidak. Nah, makin banyak skor iya itu tuh di sini. Nah, sebenarnya agama gue apa dong? Karena gini, kalau kita beragama atau gue muslim gitu ya, berarti gue tetap beribadah kepada Allah sesibuk apapun gue tetap harus sholat. Semiskin apapun gue harus bermimpi dan menabung buat naik haji. Sebego apapun gue harus tetap membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kalau gue sedih, gue curhatnya sama Allah. Putus semangat, gue baca ayat-ayat Allah. Panutan gue adalah Nabi Muhammad SAW. Oke, silahkan. Jadi teman-teman silahkan di scoring. Iyanya tadi berapa, tidaknya berapa. Beruntunglah buat teman-teman yang tidaknya banyak. Karena kalau iyanya semakin banyak, sebetulnya tanpa sadar loh, kita menjadikan idol itu sebagai Tuhan baru kita. Meskipun lisan kita berkata enggak gitu, nggak apa-apa, kayaknya nggak haram deh, cuma sekedarnya gitu. Ya sekedar nggak gitu juga kok gitu loh. Nah, seringkali argumen yang terbangun adalah asal nggak berlebihan. Ya masa nggak boleh sih sama sekali gitu. Nah, hati-hati, asal nggak berlebihan itu sebetulnya batasan fana loh teman-teman. Ya, karena itu yang sering dihubungkan syaitan kepada kita. Karena nggak pernah ada sebetulnya standar yang pasti, nggak berlebihan itu kayak gimana. Teman-teman yang nyaksiin video ini sampai di detik ini, kita udah ngebahas dari awal serunya, bagusnya, kemudian tanda-tanda yang berlawanan, apa yang Allah minta dengan apa yang K-pop minta gitu ya. Kemudian kita sampai pada satu titik. Sekali lagi teman-teman, ini bukan buat ngejudge, tapi untuk ngukur sebetulnya kita tuh ada di mana, kita di pihak siapa, dan kita nggak bisa loh selamanya di persimpangan. Jadi ini ada hadis, sebuah hadis ya. Suatu ketika ada seorang Nasrani bernama Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah dan masuk Islam. Pada saat itu di lehernya masih tergantung kalung salib. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, buanglah berhala ini. Nah, ini Farmaim jadi ngebayangin gitu. Jadi akhirnya saya juga ikutan ngebayangin. Suatu ketika misalnya Rasulullah datang ke kamar kita, terus melihat poster-poster, album-album, lightstick, dan bilang, buanglah berhala ini. Sikap kita tuh harusnya kayak Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim itu langsung ngebuangnya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai robnya selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Surat At-Taubah ayat 31. Lalu Adi bin Hatim berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka orang-orang Nasrani itu tidaklah menyembah para pendetanya. Atau kalau kita versi K-popnya, gue ngebayangin nih, bakal ngebantah Rasulullah dengan alasan, ya Rasul, aku gak nyembah mereka, aku gak nyembah idola-idola itu. Terus Rasul jawab, Rasulullah SAW bersabda, ya emang benar. Akan tapi bukankah mereka, para pendeta itu, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram untuk para pengikutnya.
Kemudian para pengikutnya mengikuti mereka. Itulah bentuk penyembahan mereka kepada pendeta mereka. Terus ini makjub banget teman-teman. Ini kalau kita nggak jelek di sini, gue nggak tahu harus bilang apa lagi. Para idol gitu ya, kalau kasus Baby Wave gitu ya, dan sekedar pelaku industri hiburan, ya sebetulnya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan sayangnya kita memaklumi itu. Ini saya nggak akan ngebahas yang sesi terakhir teman-teman, biar penasaran sama bukunya ya. Tapi yang jelas teman-teman, cinta, iman itu akan milih. Tidak bisa kita tidak memilih. Jadi ketika kita memilih di sisi Islam, pada saat yang sama kita akan berhadapan dengan kemungkaran. Ketika kita memilih berada di sisi yang hak, maka pada saat yang sama kita juga akan meninggalkan sesuatu yang batil. Karena iman dan kufur nggak bisa disatuin. Ini teman-teman sekali lagi bukan buat ngejudge bahwa Korea itu begini dan begitu, K-popers ini begini dan begitu, tapi saya pengen ngajak teman-teman bareng-bareng bahwa jangan sampai nanti di akhir zaman Rasulullah nggak ngakuin kita sebagai umatnya karena sedikit pun kita nggak meneladani, justru yang kita teladani idol gitu ya. Kemudian kita tidak menghafal Quran, padahal Rasulullah suka sekali membaca Al-Quran, kita malah lebih suka gitu ya mengenai drama, cerita-cerita, kemudian lirik-lirik lagunya idol. Lalu kita sebetulnya umatnya siapa? Nah, ini closing dari buku ini yang berkesan banget. Ini nggak ada di buku ya, kata-katanya Fuad Naim nggak ada di buku, tapi saya dapat dari salah satu videonya Fuad Naim ya, bahwa yang nggak mereka tahu itu adalah betapa sakitnya seseorang. Gak tahu betapa sakitnya Fuad Naim gak bisa sebagus teman-temannya yang lain yang tidak menggunakan waktunya untuk mengidol kepada yang salah, tidak menyanyiakan waktunya untuk hal yang salah, tidak menyanyiakan dirinya, tenaganya, hartanya untuk mencintai dan berada di jalan yang salah. Jadi orang-orang nggak tahu itu sakitnya Fuad Naim gitu kan, yang dia rasain gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya, ketika saya memutuskan buat G-Wave adalah masa lalu gitu ya, orang-orang nggak memahami betapa di usia saya yang sekarang gitu ya, yang seharusnya saya sudah bisa begini dan begitu gitu ya, taqarrub ilallah gitu, saya upgrade ilmu agama saya bisa begini dan begitu untuk umat gitu ya. Ternyata saya pernah menghabiskan itu untuk G-Wave gitu. Saya menghabiskan itu untuk anime, saya menghabiskan itu untuk drama, saya menghabiskan waktu harta saya itu untuk K-pop gitu ya. Maka sebetulnya untuk itulah buku ini ditulis teman-teman. Buku ini ditulis buat ini biar saya nggak ngarang gitu ya. Ini kata-kata yang Fuad Naim, buku ini ditulis untuk menjawab semua argumen kamu dalam membela Korea. Itu pun nggak selesai, karena memang stok alasan selalu ada. Sampai-sampai gue bertanya-tanya, sebenarnya Hallyu ini apa hukumnya? Kok terasa wajib sampai dipaksa, terasa sunnah sampai dibela? Nah, buat teman-teman, monggo setelah ini kita merenungin masing-masing. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita habis, dan jangan sampai ketika waktu kita habis, kita belum memilih di sisi Allah. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah melalui bedah buku yang cakep banget nih dari Fuad Naim, Pernah Tenggelam ya. Terus kemudian saya pengen kenalin sebenarnya story itu apa sih ya. Ini kok ujuk-ujuk gitu ya, datang ada terus kemudian mengereview satu buku. Jadi story itu sebetulnya adalah komunitas yang kita digagas bareng-bareng untuk mempermudah kita menyukai buku ya, meliterasi, membaca ya, terutama buku-buku Islam ya, agar kita lebih enak aja gitu buat upgrade ilmu-ilmu. Nah, teman-teman bisa ikuti semua agenda story terbuka buat siapapun muslimah ya.
Kenapa muslimah? Eksklusif banget sih mbak. Ya karena kita akan membahas buku-buku itu dibedah dengan menggunakan pisau akidah Islam gitu. Jadi akan terasa nggak nyaman buat teman-teman yang lain kalau misalnya bukan muslimah gitu. Nah teman-teman joinnya gimana? Teman-teman bisa scan ya nomor WA yang ada di publikasi-publikasi, atau teman-teman bisa kunjungi IG-nya, kemudian bisa cari linknya. Nah tinggal klik link aja, jadi gabung dalam satu klik aja. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau selama saya nge-review buku tadi ada banyak emosi teraduk-aduk, ada kata-kata yang nggak enak, ada kata-kata yang salah, dan semoga saya berharapnya hadirin saya ke teman-teman kalian bukan untuk yang lain kecuali untuk memperbanyak amal soleh. Semoga nanti kita ketemu di surganya nanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bela Islam. Akbar. Yo, konten tahu terasa Korea, anak alain cinta agama. Ini rap ngawur tapi gencana. Ego dan cerita tentang kita yang suka Korea. Tiap hari kerjanya pantangin mukanya opa. Dari MV movie drama variety, lupa mana yang nyata dan mana yang ilusi. Fantasi berharap opanya jadi suami. Mimpi kok terlalu. EXO, BTS, NCT, Blackpink, Wanna One, Shiny, Seventeen, Red Velvet, GOT7, Infinite, GG. Tiap sholat mau hidayah dibilangin selalu marah. Dakwah tanda cinta biar surga sama-sama. Buat sholat tunda-tunda, hafal Quran tuh wacana. Buat drama ada kota bilang K-pop dosaannya. Sudah gak pernah dibela makruh selalu sempat aja. Udah tunda-tunda haram gak mau tahu hukumnya. Sekarang Islam di lista posisi kita di mana? Diam dan cuek atau terdepan membela agama.